Selamat datang di Evio Share. Rif, apa perbedaan antara meeting online sama webinar? Ini dua ini istilahnya sering dipakai kalau orang mau menggunakan Zoom biasanya. Betul. Perbedaan yang sangat signifikan itu apa? Betul. Kita udah mulai kenal istilah ini belakangan ini lah ya, semenjak pandemi lah ya. Meeting online, webinar. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu perbedaannya. Jadi gini, meeting online itu memang lebih kita tujukan untuk pertemuan yang sesi lebih interaktif, Mas Denny. Oke. Jadi kita bisa ngelihat satu sama lain. Ya. Kalau kita bicaranya menggunakan platform Zoom, meeting online ini kan bisa sampai 50 orang, bisa sampai 100 orang ya. Oke. Kelompoknya kecil, kayak tadi saya bilang, sampai besarnya maksimal tuh 100. Nah, biasanya digunakan untuk sesi-sesi grup diskusi. Artinya dua wajah itu kelihatan nih, 100 wajah itu kelihatan? Bisa kelihatan semua, bisa ngobrol semua, interaktif. Semua orang bisa berbicara, bisa menampilkan gambarnya masing-masing ya. Terus fungsi kontrol sih memang dikembalikan ke cuma satu host aja atau ada co-host lain. Kalau kita bicara meeting online pakai Zoom seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya kita pindah ke webinar, ini kan diambil dari kata web seminar. Iya. Nah jadi webinar ini adalah lebih kayak sesi informatif satu arah dari seorang pembicara, dari host, ditujukan kepada partisipan. Partisipannya ini nggak bisa ngelihat muka-muka partisipan lainnya. Biasanya webinar ini lebih dari 100 orang, mulai skalanya. Skalanya dari ratusan sampai ribuan orang. Kita juga pernah webinar ini menyelenggarakan sampai 10.000 orang gitu ya. Jadi orang-orang yang ikut di sesi webinar ini mereka lebih mendengarkan edukasi biasanya gitu dari satu narasumber. Satu arah lah ya. Satu arah. Tapi di sisi lain boleh dong kalau mereka pengen bertanya atau apa, itu bisa difasilitasi juga. Boleh di webinar dengan menggunakan platform Zoom itu biasanya menyediakan ada fitur Q&A. Ya. Q&A ini akan difasilitasi oleh tim host atau admin atau co-host yang jadi penyelenggara di webinar tersebut. Biasanya sih webinar ini tuh banyak digunain buat teman-teman mahasiswa. Ya. Kuliah ya. Terus teman-teman yang memang sifatnya profesional buat ngasih seminar ke publik, ngasih seminar internal gitu ya, lain-lain ya. Banyak sih. Ya. Ya, cuma dari sisi handlingnya mungkin masing-masing beda ya antara meeting online tadi disebut dan juga webinar. Meeting online dua arah, di mana bisa saling melihat satu sama lain. Kalau webinar cuma satu arah. Dan hanya bisa dilihat. Tapi si pembicara-pembicara kayak CEO, CMO, CTO itu nggak bisa ngelihat wajah dari peserta nggak ya? Nggak bisa. Tapi itu lebih baik menurut gue sih. Mereka lebih fokus kepada konten apa yang mereka mau sampein gitu. Dan lebih pede pasti. Oh iya, lebih pede juga. Benar. Menarik juga nih. Tapi dari sisi manajemennya gimana? Cara handlingnya? Mana yang lebih repot? Mana yang lebih praktis antara meeting online sama webinar? Masing-masing punya challenge sendiri sih. Kalau meeting online pasti penyelenggaranya hostnya satu kan, dari mulai dia buat jadwal meetingnya gitu ya. Terus nanti dia bisa mengoper otorisasi co-host ini ke siapapun gitu. Nah di meeting online ini kita bisa bikin ada settingan all participant tuh bisa share screen tuh bisa. Wow. Di meeting online. Meeting online nih. Makanya kan suka ada kejadian-kejadian tiba-tiba suka ada share screen yang sembarangan apa segala macam lagi meeting aneh-aneh gitu kan. Gitu. Nah, cuman kalau webinar otorisasinya semuanya ini ada di penyelenggara, ada di host. Yang bisa share screen itu hanya host, yang bisa membuka atau menutup mic seseorang itu hanya host gitu ya. Ya banyak lah. Fungsi kontrolnya ini memang ada di pihak host penyelenggara kalau di webinar. Iya, dari sisi suara juga kayaknya agak sulit ketika semua orang buka. Kita mesti matiin satu persatu, ya kan? Video juga mesti matiin satu persatu atau nyalain terus siapa yang mau ngomong, terus ngidupin di mana kalau 100 orang. Ya masing-masing punya challenge tersendiri pastinya. Betul. Ya antara webinar maupun meeting online dan dua-duanya. Tapi di sisi lain, meeting online itu lebih interaktif ya. Artinya kita ngerasa bahwa ini lebih hidup gitu loh. Karena orang itu menatap kita bisa menatap mereka, kita bisa ngelihat wajah mereka tuh seneng, happy, bingung atau gimana gitu kan? Iya, cocok buat small group lah. Small group ya, grup arisan, grup-grup ya meeting-meeting yang di bawah 100 orang ya. Betul. Good kalau gitu. Ki, penting banget lancar dan aman dalam melakukan online. Tolong kasih tips ke kita, 5 tips atau 7 tips atau berapapun lah untuk menjaga keamanan dan kelancaran dari meeting online. Pertama. Meeting online atau webinar kita menggunakan platformnya Zoom ya. Iya. Yang jelas
teman-teman, Mas Reni harus selalu update aplikasi tersebut. Oke. Kenapa? Baik di PC ataupun di handphone. Karena ada pembaruan-pembaruan yang kita perlu tahu ya. Betul. Karena biasanya kalau belum diupdate tuh suka ada bug-bug yang gitu-gitu lah, yang suka ngeganggu lah. Gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan lupa diupdate OS dari device-nya. Handphonenya, dari laptopnya itu juga harus diupdate. Kalau Biar misalnya compatibility dapat ya. betul, biar seimbang lah gitu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, jangan lupa pakai fasilitas registrasi, baik di webinar maupun di meeting online. Registrasinya ini kita tahu kalau di Zoom kan ada kayak waiting room. Iya. Yang jelas sih seperti itu. Jadi kita bisa memilah-milah mana nih peserta yang memang hadir di acara kita nantinya gitu. Agak capek tapi lebih aman itu ya. Aman banget gitu. Oke, great. Yang keempat. Pasti yang jelas registrasinya itu menggunakan password. Wajibin aja ya. Pasti. Oke. Passwordnya itu kita harus bikin unik lah, identik lah. Hanya kita dan calon peserta yang tahu. Oke. Nice. Yang kelima. Yang kelima, jangan lupa begitu acara udah berjalan, sudah mulai berjalan, jangan lupa di lock. Di lock meetingnya, di lock webinarnya, agar kita bisa menghindari penyusup. Karena ada nih kejadian nih Mas Reni, nanti kita bisa cerita lah di sesi lainnya, ada tiba-tiba penyusup masuk nih ke Zoom meeting. Oke. Gitu, nantilah kita bisa cerita. Baik kalau gitu. Wah, tipsnya bermanfaat banget buat teman-teman. Semoga bisa diimplementasikan, bisa diamalkan istilahnya ya, dan bisa mendapatkan maximum experience dari menggunakan Zoom untuk keperluan meeting online maupun webinar. Oke? Thank you, bro. Thank you.